Cek cek. Halo. Halo. Hai. Halo. Halo halo hai. Hai hai halo. Hai halo hai halo halo hai halo halo. Astagfirullah. Oke, ini kita kayak berasa nih ya, nongkrong di Cakruk gitu ya, alhamdulillah. Yang belakang dengar suara saya? Ini yang cempreng ini suara saya atau suara soundnya ya? Oke. Ini bisa di-out-kan dulu untuk bluetoothnya Pak. Yang masih Sudah? Oke, bisa kita mulai guys? Bisa ya? Oke, jadi malam hari ini kita nggak ngaji. Jadi kalau MC-nya bilang pengajian gitu ya, itu bukan pengajian, kita nongkrong aja gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini 20 atau 30 orang ini suaranya cuma satu yang jawab salam. Ini kenapa malu-malu jawab salam ya? Lapar apa gimana? Mergo cara angkringan yuk awannya muka-muka lemes gitu Bu ya. Jadi seolah-olah nanti yang paling lemes paling banyak maami ngono ya. Oke, ini ayo jawab salam dulu, semangat dan kompak dong ya. Kan bentar lagi kita ngapain? Makan-makan, betul. Sebenarnya anak-anak muda itu bukan nyari pengajiannya Bu, nyari apa? Makan-makannya. Ayo menjawab salam dulu harus semangat dan kompak ya. Saya doain yang menjawab salam bayu-bayu semangat dan kompak, yang masih sekolah semoga nanti Allah luluskan dengan nilai terbaik. Yang insya Allah nanti daftar PTN atau PTS semoga dapat PTN dan PTS terbaik. Saya doakan nanti lulusnya dapat nilai cum laude. Yang sedang proses pencarian jati diri semoga Allah mudahkan pencarian proses jati dirinya. Yang sedang nyari jodoh semoga Allah mudahkan jodohnya. Dapat anak orang kaya. Warisannya banyak, amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah teman-teman, kita puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada malam hari ini, malam Jumat pekan terakhir di bulan apa guys? Bulan Mei ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan suasana atau vibes-nya yang agak beda sedikit ya. Jadi kalau nanti mungkin ada di coklat lemut atau mungkin nanti ada yang sedikit berteberangan nggak apa-apa ya. Jadi malam hari ini kita agak beda konsepnya. Jadi teman-teman enjoy saja dan kita berharap semoga dengan pindah tempat kita di sini semoga semakin lebih banyak teman-teman yang tertarik untuk bisa hadir di tempat ini. Gitu nggih. Yang pertama-tama kita bersyukur Allah masih berikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini di sela-sela kesibukan kita kerja, di sela-sela kesibukan kita sekolah dan segala macamnya, tapi Allah masih berikan kita nikmat kesempatan untuk bisa sampai ke tempat ini. Maka nikmat taufik dan hidayah itu sangat luar biasa. Banyak orang yang sudah faham tapi nggak tergerak, betul? Nah, insya Allah teman-teman yang di sini adalah orang-orang yang faham dan juga tergerak. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang ada di sini, anak muda spesial yang duduk bersama di malam hari ini, semoga termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, gimana kabarnya malam hari ini, semua sehat ya? Halo, gimana kabarnya, semua sehat? Ayo, HP-nya tolong taruh dulu guys. HP-nya tolong ditaruh dulu. Nggak lama-lama. Ya paling cuma nanti sampai jam 9 aja kita nongkrong bareng di sini. Gimana semua kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Apa yang lagi viral di sosial media teman-teman? Oke, jasa palsu. Oke, ada lagi yang sedang viral di sosial media teman-teman apa? Saya mau nanya dulu nih. Coba saya mau riset apa? Ayam goreng. Oke. Ayam goreng mana kemarin yang viral? Tahu nggak? Widuran. Oke, ada lagi. Apa yang sedang viral? Presiden siapa? Macron datang ke Kulon Progo. Bangga nggak sih Kulon Progo itu didatangi sama Macron? Bangga nggak? Nggak bangga sama sekali. Ada lagi? Apa yang viral di sosmed kalian? Wood. Oke, DJ Wood. Oke, ada lagi nggak? Hah? Oke, ada lagi. Ayo yang cowok-cowok yang viral apa tuh?
Mohon maaf mas, nggak sempat buka sosial media, terlalu sibuk ngapalin Quran. Oke, terima kasih. Oh, Masya Allah, luar biasa. Sing sering ngapal Quran, sing ngarap-ngarap kan ibu ya, sing paling depan-depan sini insya Allah penghafal Quran semua. Amin ya. Oke, kenapa di awal saya mau trigger di awal itu adalah sosial media teman-teman semua? Karena nanti ada sangat potensi dengan masalah insecure. Oke, tema kita apa guys malam hari ini? Merubah insecure menjadi bersyukur. Oke, saya mau nanya nih. Buat teman-teman yang dari jenjang SD sampai jenjang SMA ataupun sudah kuliah ataupun sudah bekerja, siapa yang di sini nggak pernah insecure? Wih, Masya Allah, tenane Ki. Kita coba tanya, bener nggak pernah insecure? Nggak pernah? Kenapa nggak pernah insecure? Wih, selalu bersyukur. Oke. Nah, malam hari ini guys, salah satu penyakit anak muda saat ini itu bukan penyakit fisik. Bener ya? Halo, sepakat nggak? Malam hari ini atau di era saat ini anak muda itu penyakitnya bukan penyakit fisik. Sepakat? Oke, saya mau nanya di sini. Investasi terbesar anak muda atau kekuatan anak muda terbesar yang Allah manifestasikan terhadap kehidupan anak muda saat ini apa? Apa? Yang wajib kita syukuri sampai detik ini? Kesehatan. Saya mau nanya guys, di antara teman-teman yang hadir malam hari ini ada nggak yang ngeluh asam urat? Saya mau nanya, kalau bapak-bapak mungkin oke. Saya mau nanya, ada anak muda, ada nggak anak muda yang malam hari ini ngeluh asam urat? Nggak ada. Saya mau nanya lagi, ada di sini anak muda ngeluh kolesterolnya naik? Nggak ada. Sakit perut ada. Oke, saya mau nanya, apa sekarang penyakit anak muda? Berebut ngeyel. Ada lagi. Penyakit anak muda saat ini itu bukan masalah fisik, tapi mental. Insecure, ya, baper, anxiety, security, dan banyak banget sekarang macam-macam bu ya, macam-macam namanya penyakit-penyakit anak muda. Dan sekarang anak muda itu walaupun terlihat secara fisiknya secara itu sehat, tapi ternyata mentalnya sakit teman-teman semua. Bener nggak sih? Nah, malam hari ini kita akan merubah insecure menjadi bersyukur. From insecure to bersyukur. Siapa yang setiap hari ini bersyukur? Siapa yang setiap hari bersyukur? Oke, apa bentuk syukur teman-teman? Alhamdulillah. Oke, ada lagi? Alhamdulillah bisa bangun pagi, bisa WA dia. Jangan lupa PR-nya dikerjain sayang. Oke, ada lagi? Bro, Jalali bro, ya, menghadap kepada Zeus hari ini. Ada lagi? Oke, banyak banget ya. Oke, maka kalau konsep syukur itu diberikan atau dilimpahkan kepada masing-masing manusia, itu tergantung kondisi dan keadaan masing-masing. Ada yang bersyukur nikmatnya bisa bangun pagi, ada yang bersyukur diberikan kesehatan, ada yang bersyukur bisa berkumpul seperti ini. Banyak banget konsep syukur. Maka ketika kita berbicara masalah konsep syukur, saya teringat dengan perkataan dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah, berkata seperti ini. Bersyukurlah engkau kepada Allah itu dengan 3 minimal. Dengan berapa teman-teman? 3. Yang pertama ini yang paling simpel, yang paling ringan adalah dengan lisanmu, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Maka ketika kita bangun tidur, hal yang pertama kali kita lakukan adalah apa? Langsung buka sosial media. Langsung apa? Baca doa. Oke, Ustadz, saya langsung buka HP karena doanya ada di HP. Pintar. Oke. Yang kedua, ternyata banyak anak muda yang di Tegal Lembut ini bersyukur itu hanya cuma lisannya, tapi enggak dengan hatinya. Maka kedua, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, setelah lisanmu, maka yang kedua hatimu. Alhamdulillah Ustadz, saya sudah bersyukur, tapi ternyata hatinya kopong, enggak bersyukur sama Allah ya. Yang ketiga, ini menggunakan segala potensi yang kau miliki. Maka manifestasi terbesar anak muda saat ini adalah apa? Nikmat kesehatan. Makanya hisab yang paling mengerikan itu hisabnya masa muda. Karena kenapa? Dia bisa memilih mau fujuroha atau watakwaha. Dia mau ke jalan yang rusak atau jalan yang takwa. Itu semua ada di masa muda. Coba kalau kita pulang ke rumah nanya sama bapak, Pak, nek jenengan pengen minta doa sama Allah, apa yang jenengan pengen minta? Pengen kembali ke masa muda, pengen taat waktu itu. Bahkan orang yang sudah meninggal dunia dibangkitkan ke muka bumi ini hanya untuk beramal soleh. Nah teman-teman, makanya anak muda ini adalah suatu investasi terbesar kita saat ini. Besok di tahun 2045. Tahun berapa guys? 2045. Sekarang tahun berapa? 2025. Berarti 20 tahun lagi.
Indonesia itu menjunjung sebuah konsep besar yang namanya Indonesia. Indonesia emas. Besok guys, 2045 yang akan menguasai Tegalembut itu siapa? Sadekku. Oke. Yang menguasai Tegalembut itu siapa? Yang menguasai Giripen itu siapa? Yang menguasai Kulon Progo itu siapa? Yang menguasai Masjid Jami Al Ikhlas itu siapa besok 20 tahun ke depan? Siapa? Teman-teman semua. Maka pundak peradaban itu ada di kita guys. Maka kalau rusak kita, maka rusak juga peradaban. Maka ada salah satu kalimat yang sangat keren. Kalau mau melihat sebuah peradaban, lihatlah anak mudanya. Dan kalau mau melihat sebuah peradaban itu baik atau enggaknya, coba lihat bagaimana masjidnya. Makanya Sultan Muhammad Al-Fatih itu pernah berkata, ketika sudah enggak pernah ada anak muda, cah enom, enggak di masjid, kok enggak pernah sholat di masjid, ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tapi kok kon menyang, ngelepol, menyang cuma 2 tahun sekali. Kapan itu? 2 tahun sekali, setahun 2 kali. Kapan itu? Idul Fitri sama Idul Adha toh. Itu. Nah, ketika sudah Islam KTP, sudah mengaku sebagai Islam, ya maka konsekuensi adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Besok 2045 kita akan mendapatkan bonus demografi. Yang akan menguasai dunia ini siapa? Anak muda, Gen Z dan Gen Alpha. Maka kalau bukan di tangan kita, di tangan siapa lagi guys? Dan kalau bukan dari kita, dari siapa? Siapa lagi? Besok orang-orang tua kita akan meninggal dunia yang akan mewariskan pergerakan, akan mewariskan Tegalembut, mewariskan majelis ilmu, mewariskan masjid ini siapa kalau bukan kita-kita yang melanjutkan. Betul teman-teman? Ya, maka di sisi lain kita adalah beban peradaban dan juga kita adalah sebagai korban peradaban. Bener gak guys? Oke, lanjut. Itu ya. Nah, malam hari ini sebelum saya masuk materi, yang paling penting, yang paling utama saya mau bikin dulu adalah kontrak belajar. Yang pertama, nanti kita silakan teman-teman bisa memberikan respon yang positif ya. Jadi teman-teman jangan asik sendiri, jangan diam sendiri, dan jangan asik sendiri. Jadi ada kaidah ilmu mengatakan pemimpin terbaik itu adalah pendengar yang baik. Apa? Pemimpin terbaik adalah pendengar yang baik. Tahan diri engkau sejenak untuk tidak main HP, boleh? Tahan diri engkau sejenak untuk tidak ngobrol sedewe, boleh? Oke, lanjut. Yang selanjutnya, nanti fokus perhatian hanya pada apa? Materi. Dan yang ketiga, silakan nanti rileks dan kita bergembira bersama-sama. Oke, teman-teman, yang di sini pengen masuk surga siapa? Saya. Yuk, coba katakan yang pengen masuk surga hari ini siapa? Oke, tasik. Oke. Yang pengen besok masuk surga wes, yang pengen sukses hidupnya siapa coba? Masya Allah. Oke, sudah? Oke, keren. Oke. Nah, ini dress code-nya memang hitam-hitam ya atau gimana? Apa kepi? Harap layat. Harap layat yang di. Oke. Ada yang hijau sendiri. Ada yang simmer-simmer, ada yang burgundi-burgundi. Masya Allah. Ini kalau hijau sendiri kayaknya bukan circle kita gitu ya. Oke, enggak guys. Baru. Oke, pendatang baru, enggak apa-apa. Jangan dibully kalau pendatang baru ya. Ya. Oke, baik teman-teman. Buya Bayi minta untuk malam hari ini silakan bisa berpasang-pasangan 2 orang. Saya hitungan ke-5 harus punya pasangan berpasang-pasangan 2 orang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah dengan pasangannya? Yang enggak punya pasangan saya pastikan saya tarik maju ke depan. Oke, bisa 2 orang? Aku ada pasangan. Ada pasangan jomblo kamu ya. Oke. Oke, sudah 2 orang pasangan-pasangan. Ini kok di kosong sebelah sini, enggak mau maju sini sebelah ini kenapa? Agak horor ya. Agak horor. Hah? Sakit. Kenapa? Emang ada yang melukai kamu po di sini? Oh, ini ada orang pelaku ghosting di sini kayaknya. Oh iya. Oke. Baik, sekarang silakan berhadapan-hadapan dengan pasangannya. Hah? Ya apa-apa ya, memang pasangan. Ya kan memang tidak boleh kalau sekarang bukan mahram kan. Ya, sekarang silakan berpasangan hadap-hadapan. Berpasang-pasangan hadap-hadapan. Oke, kita bergembira dulu. Kita mau ngobrol dulu sebelum kita masuk materi. Oke, sudah berhadapan-hadapan dengan temannya. Saya pastikan yang jomblo saya tarik maju ke depan ya. Saya pastikan yang masih sendiri saya tarik maju ke depan. Sudah? Ayo berpasangan. Yang cewek ganjil ya? Ya wis lah. Kepeksone rapopo telu. Yo. Oke, silakan berpasang-pasangan, Bro. Ayo, Bro. Yuk. Buku ning kowe. Oke, taruh sih. Oke, silakan berpasang-pasangan 2 orang. Silakan sekarang bersalaman dulu.
Ya, tatap wajahnya yang penuh dengan sandiwara. Ya, itulah sahabat atau bestimu yang penuh dengan tanda tanya. Oke, silakan berikan senyuman terbaik dulu. Cheese. Sambil nyanyi untumu. Oh no, Lombok. Oke. Sudah? Oke, sekarang malam hari ini Buya Bayu pengen ngajak teman-teman untuk kita bermain bakmi dan bakso lagi. Main bakmi dan bakso. Oke, hitungan kelima, silakan milih siapa yang milih bakmi, siapa yang milih bakso. 5, 4, 3, 2, 1. Yang milih bakso, Cung. Oke, Bu, silakan baksonya dikeluarin, Bu. Oke. Yang milih bakmi, Cung. Oke, yang milih bakmi, Cung. Nah, sekarang konsep permainannya silakan bersalaman dulu. Salaman. Oke, salamannya sudah mulai agak direnggangkan, kayak hubungan kita mulai renggang. Oke. Nah, nanti saya akan bercerita nama makanan yang saya sebutkan, misalnya bakmi, maka bakmi yang berusaha meraih tangan bakso dan bakso menghindar dari tangan bakmi. Paham? Do you understand, brother and sister? Saya ulangi sekali lagi ya. Oke, perhatikan baik-baik. Yang saya sebutkan nama makanannya, maka silakan untuk berusaha meraih tangan teman di depannya. Yang tidak disebutkan berusaha menghindar dari tangan temannya. Paham? Jadi kalau saya bilang bakso, maka bakso yang meraih tangan bakmi, bakmi menghindar dari tangan bakso. Paham? Do you understand? Oke, konsentrasi. Oke, are you ready? Ready, kita mulai. Oke, silakan bersalaman dulu. Silakan salamannya agak direnggangkan. Yuk, yang bakmi paham, yang bakso paham ya? Oke, saya mulai bercerita. Kemarin malam Buya Bayu jalan-jalan ke patung kuda. Tahu patung kuda? Tahu. Nah, di patung kuda itu Buya Bayu lihat ada penjual naik motor pakai gerobak. Tulisannya adalah Batagor. Batagor. Ini fix, Bu, Pak. Ini semua anak jiran lapar semua di sini ternyata. Oke, Batagor. Tapi Buya Bayu nggak suka Batagor, guys. Buya Bayu jalan-jalan lagi belok kanan menuju ke arah Sido Agung. Tahu Sido Agung? Nah, perhatikan baik-baik. Di Sido Agung itu Buya Bayu lihat ada makanan yang enak banget ya. Berkuah ya toh, panas, gerobakan lagi. Bakwan Kawi. Bakwan Kawi ternyata, guys. Tapi di samping bakwan Kawi itu, lagi konsentrasi, di samping bakwan Kawi itu Buya Bayu lihat ada penjual bakso. Oke. Nah, ini nggak punya komitmen kok, menghindar semua kok, nangan semua. Oke, ada yang bisa meraih tangan temennya? Oke, kita 3 kali percobaan ya. Nanti yang ketiga kali bisa menangkap tangan temennya, nanti dapat apa lagi? Dapat iya. Ki sponsor spesial dari angkringan Oppo. Ya wis engko terima apa anane wae ya. Arep dikene apa terserah apa anane. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Konsentrasi. Oke, saya ngantuk-ngantuk awas. Kita mulai lagi. Kowe pasanganmu ndi? Wah, senengane jomblo iki. Oke, konsentrasi. Terus Buya Bayu lanjut menuju ke arah Pasar Wates. Tahu Pasar Wates? Wah, di sana banyak banget makanan, guys, Bray. Di situ Buya Bayu ada lihat makanan yang spesial, yang bulat-bulat, ya kan? Merona dan pengen meronta banget kehidupan saya, pengen makan tuh disebut dengan makanan lah bakpia. Bakpia kan bener-bener bakpia ya. Tapi di samping bakpia itu Buya Bayu lihat ada makanan istimewa lagi ya. Dia juga itu makanan yang bikin mengenyangkan adalah bakmi. Oke, ada bisa? Oke, ini terakhir ya. Ini final ya. Kalau teman-teman ada yang bisa meraih tangan temennya, nanti silakan saya bisa. Nanti dapat hadiah spesial dari angkringan Oponane, oke? Mungkin kok nerimo terpale opo pringe ya, terserah dari Oponane. Oke, konsentrasi. Silakan abadikan momenmu bersama dengan bestimu. Oke, lanjut. Buya Bayu lanjut menuju ke arah Alwa. Tahu Alwa? Alwa ki tempat apa biasanya? Tempat yang jangan ya toh. Tempat jogging, tempat pacaran, tempat nongkrong ya, bareng bestinya, bareng TTM-nya, teman tapi mesra, teman rasa pacar teman dan segala macamnya. Oke. Buya Bayu di situ ada menemukan makanan banyak banget di Alun Wates. Ada pempek ya kan, terus ada otak-otak ya kan, tapi nggak ada akal-akal di sana. Terus Buya Bayu lihat banget di situ ada namanya bakpao.
Iya, bakpao guys, bakpao. Tapi ya dari di Alun Lotus itu nggak ada yang Buya Bayu suka. Terus Buya Bayu lanjut menuju ke arah terminal. Di sana Buya Bayu lihat ada makanan istimewa namanya basreng. Oke, basreng. Tapi dari basreng itu Buya Bayu lihat ada makanan istimewa yang bikin Buya Bayu tergiur adalah bakso. Ada yang bisa meraih tangan temannya? Ada yang bisa? Bisa bro? Bisa bro? Oke. Anda mana sing iso? Anda mana sing iso? 1, 2, 3, 4. Iki kong kali kong iki. 3, 4, 5. Oke, nanti akan dapat tambahan istimewa dari ongkringan oponane. Oke, sekarang silakan salaman sama bestinya. Salaman sama bestinya lagi. Ikutin kalimat dari Buya Bayu. Salaman lagi. Salaman sekarang, salaman beneran. Oke, bilang sama temennya, "Hei sahabatku. Makasih ya. Malam ini udah main bareng denganku. Aku pengen kamu itu bisa rutin berangkat. Tetap semangat ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Aku tahu kamu itu nggak punya ayang. Tapi nggak apa-apa. Ada Allah yang maha penyayang. Aku tahu HP-mu bukan iPhone. Tapi nggak apa-apa. Ada Allah yang maha pengampun. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Silakan pelukan sama bestinya. Pelukan. Oke. Yang cewek-cewek mungkin oke ya. It's okay ya. Iya. Kalau zaman dulu, kalau kita, Pak, aku izin nginep ning omah koncoku. Biasa nggak? Biasa. Pak, kalau pernah mendapatkan izin dari anak jenengan, saya pengen tidur di rumah teman saya yang cowok. Biasa? Biasa. Sekarang patut dicurigai. Jadi nggak cuma cowok sama cewek aja, tapi cowok sama cowok, cewek sama cewek juga kalau udah tidur bareng atau satu kamar itu juga patut dicurigai di era saat ini. Bener teman-teman? Yes. Oke, lanjut. Oke ya, bisa relax ya. Baik, kita lanjut. Jadi tema kita malam hari ini apa? Bakmi dan bakso. Oke. Saya mau nanya sekali lagi, pernah ngerasain insecure? Pernah ngerasain insecure? Ini keren banget. Saya acungi jempol kepada orang-orang yang nggak pernah insecure ya. Pernah insecure? Pernah. Saya mau nanya, kalau teman-teman pernah insecure, bapak-bapak insecure ki opo mas? Oke, saya mau nanya sama teman-teman semua. Kalau teman-teman insecure, itu biasanya masalahnya apa? Gara-gara wifi masjid lemot, tantrum, ya kan, insecure. Oke, ada lagi? Game kalah. Oh ya, kemarin sempat insecure nggak kalian? Waktu lawan apa namanya? Apa Ciblek Junior? Apa? Bener ya? Oh, oke. Gimana kemarin Ciblek Junior ketemu dengan Al-Fajar Junior, menang ya, alhamdulillah ya. Langsung begitu main selanjutnya kena ulti dengan langsung pro playernya ya. Tapi nggak apa-apa guys, itu membentuk mental kalian semua. Oke, saya mau nanya, apa sih masalah anak muda saat ini? Apa masalah kalian kok bisa insecure? Randedet. Oke, ada lagi. Apa? Ini sing rating pertama randedet, terus randedet randoyang. Oke, apa nih? Apa nih? Hah? Apa lagi? Randoy kota. Oke, ada lagi. Kalah bagus. Terus apa nih? Madrid kalah. Oke, terima kasih. Oke guys, terima kasih. Mohon maaf ya Madridista ya. Oke, bisa kabarkah pokoknya. Oke, banyak banget masalah kalian dan segala macamnya menjadi masalah. Apapun itu dijadiin sebuah masalah. Sidik-sidik masalah, sidik-sidik masalah. Nah, masalah itu ketika nanti teman-teman menjadikan sebuah masalah itu adalah menjadi sebuah permasalahan dalam kehidupan, berarti itulah kualitas kehidupan teman-teman semua. Kalau hal yang remeh kita jadikan sebuah permasalahan, berarti itulah kapasitas diri kita. Coba, saya mau nanya, Rasulullah pernah baper nggak? Rasulullah pernah baper nggak? Saya mau nanya, Rasulullah pernah baper nggak? Manusia terbaik di dunia ini yang membawakan risalah agama Islam sampai detik ini kita bisa rasakan, pernah insecure nggak? Pernah. Kapan? Ketika melihat bagaimana di tanah Mekah itu jahiliyah, banyak banget perzinahan, banyak banget perjudian, banyak lagi apalagi namanya curang dalam timbangan, apalagi dalam hal mengubur bayi perempuan hidup
beliau insecure, beliau apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Langsung tidak berdakwah, ini haram, ini halal. Tidak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Escape terlebih dahulu. Merenung. Di mana? Di mana merenungnya? Di Tegal Lembut. Bukan. Rasulullah nggak sampai Tegal Lembut, guys. Sampai mana? Di mana? Di Jabal Nur. Dan akhirnya mendapatkan wahyu. Apa wahyu pertama? Apa wahyu pertama? Apa? Apa wahyu pertama? Oh ya, aku lagi kelingan. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi. Jadi bacalah. Baca itu nggak cuma sekedar baca, tapi diajak mikir. Apakah kamu nggak melihat? Apakah kamu nggak berpikir? Nah, makanya kita teman-teman di era saat ini benar-benar gempuran sekop-sekop. Di era saat ini gempuran, teman-teman ada yang tahu gini? Di era saat ini banyak banget hal-hal yang viral dan segala macamnya. Rasanya capek banget hidup di dunia ini. Rasanya capek banget hidup di Indonesia, betul? Tapi harus kita hadapi, guys. Nah, makanya kenapa kok banyak insecure? Karena terlalu banyak informasi yang nggak penting masuk dalam kehidupan kita. Saya mau nanya, sehari kita bermain sosial media berapa jam? 10, 8, 24 jam pegang HP terus. Saya mau nanya, hal apa atau konten-konten apa yang bermanfaat yang masuk ke dalam pemikiran teman-teman semua? Politik. Wih, ngeri banget ini Tegal Lembut langsung dibahas masalah politik. Jangan bahas masalah politik dulu deh. Ada lagi? Apa? Dan tahu nggak, saya pernah bilang, apa yang FYP di tempatmu itu tergantung dengan kondisi dan keadaan hatimu. Pernah nggak? Masya Allah, lagi seneng mangu, keluarnya mangu terus gitu kan ya. Bener nggak sih? Ya, kemarin Ramadan Velocity, seneng Velocity terus yang keluar. Maka kita itu akan mendapatkan atau akan bertemu dengan apa yang kita cari. Jadi perhatikan berandamu. Jadi kualitas berandamu itu sesuai dengan kualitas hatimu dan sesuai kualitas keilmuanmu. Jadi kalau berandanya itu isinya Ustadz Adi Hidayat, Masya Allah ya, Ustadz Wakirin, Ustadz Heru. Nah itu berarti insya Allah adalah orang-orang yang soleh insya Allah ya. Tapi kalau Masya Allah jeduk-jeduk ya kan, isinya adalah orang yang live, yang mohon maaf pakaian belum jadi udah dipakai, itu hati-hati guys. Di era zaman fitnah saat ini. Apalagi guys, perhatikan baik-baik, kemarin sempat viral ada namanya fantasi sedara. Pernah lihat, pernah nonton kasusnya itu? Jadi kasus itu adalah satu grup Facebook itu kurang lebih berapa ribuan? 30 ribuan orang ya. Di grup Facebook itu ada fantasi sedara yang dimana forum itu adalah forum orang-orang yang suka berhubungan dengan saudaranya, dengan anaknya, dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan keponakannya, kan kayak gitu segala macamnya. Bahkan sampai ada postingan yang anak kelas usia 4 tahun dibilang, aku nunggu 6 tahun lagi biar aku bisa pakai. Bapaknya bilang begitu kepada anaknya. Ini naudzubillah min zalik ya. Makanya sekarang banyak banget penyimpangan-penyimpangan seksualitas, penyimpangan-penyimpangan fitrahnya manusia di era saat ini tuh, hati-hati teman-teman semua ya. Itu patut kita jaga. Oke, berarti semua sepakat bisa insecure ya? Pernah insecure ya? Dan masalahnya apa? Macam-macam ya. Bener ya? Oke. Kenapa harus move on dari insecure? Kan teman-teman semua pernah insecure. Yang seberang kono ya. Hadro. Wah, kudune sesuk kita tetap ngalai kono. Mas Amar besok kita kita ngundang Gus Pixman. Tahu ya Gus Pixman ya? Tahu nggak Gus Pixman di TikTok ya itu? Kita ngundang Gus Pixman. Oke. Nah, kenapa harus move on dan dari insecure? Ingatlah teman-teman, ya. Kita jangan selalu berkubang di insecure kita, karena ada orang yang harus kita bahagiakan. Siapa? Pacar. Jangan dulu pacar. Siapa? Orang tua. Siapa lagi? Saudara. Siapa lagi? Kerabat. Yang paling penting entry point-nya adalah orang tua. Ada orang yang harus melihat kita bahagia. Siapa yang harus melihat kita bahagia? Halo, siapa yang harus melihat kita bahagia? Siapa? Orang tua. Kalau teman-teman berkubang di insecure-nya teman-teman, berkubang di masalahnya teman-teman semua, ingat guys, hari ini atau pekan depan atau bulan depan atau bahkan beberapa tahun ke depan, ada orang yang harus kita bahagiakan.
sebagaimana dulu mereka mencintai kita. Sama ketika kita sudah dewasa, kita juga berbalik mencintai mereka. Maka jangan terlalu banyak berkubang di dunia hal-hal yang tidak bermanfaat, guys. Sehingga apa? Insecure-mu, bapermu itu tidak akan pernah lepas dari dalam kehidupanmu. Insecure, it's okay. Namanya juga manusia, boy. Namanya juga manusia, bukan nabi, boy. Artinya apa? Setiap manusia pasti dapat ujian. Template dari manusia itu pasti mendapatkan namanya ujian. Nah, maka setelah meninggal dunia, derajat orang masih bisa diangkat, dan si mayat yang merasa diangkat derajatnya terkejut dan berkata, "Ya Allah, apa ini?" Maka dijawab, "Itu karena anakmu selalu memintakan ampun untukmu." Semua manusia ini akan meninggal dunia. Semua amalan akan terputus, guys. Saya mau nanya, sejago-jagonya teman-teman main FF dan Mobile Legends, sejago-jagonya teman-teman di sini, segendo-gendonya apa teman-teman? Pasti kita akan mati. Maka nggak ada yang perlu disombongkan, guys. Sehebat-hebat apapun engkau, sepintar-pintar apapun engkau, secanggih-canggih apapun HP engkau, semahal-mahal apapun motor engkau, tetap kita akan menjadi apa? Menjadi jenazah besok, teman-teman semua. Artinya apa? Nih, ketika misalnya nanti ketika orang tua kita meninggal, kaget di dalam kubur, ditanya apa? Kenapa bisa begini? Ya Allah, apa ini? Itu karena anakmu selalu memintakan ampun untukmu. Saya mau nanya, siapa yang di sini setiap hari memberikan atau ngirim doa untuk orang tuanya? Ayo. Ngirim itu nggak harus meninggal, guys. Ya Allah, maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada yang setiap hari mendoakan orang tuanya? Oke, mendoakan ada? Alhamdulillah. Saya mau nanya, ada yang setiap hari minta doa sama orang tua? Ada yang minta hari? Biasanya setiap hari minta apa? Pak, Bu, top up. Pak, Bu, duit. Pak, Bu, skincare. Pak, Bu, kuota. Betul? Jarang dan amat sangat jarang ketika ada anak muda saat ini yang, "Bu, kula nyuwun doane saking panjenengan. Bapak, kula nyuwun restu saking panjenengan." Pernah kayak gitu? Mulai hari ini, besok teman-teman berangkat, besok hari apa? Sabtu. Senin berangkat sekolah, teman-teman minta doa. "Bu, Pak, nyuwun doa nipun. Saya minta doa saking panjenengan. Tolong ridhoi saya, tolong restui saya, setiap aktivitas saya tolong minta diridhoi pada saking panjenengan." Itu poinnya. Oke? Lanjut. Maka teman-teman, bagaimana cara mengubah insecure menjadi bersyukur? Kira-kira gimana? Apakah semudah kata orang membalikkan kedua telapak tangan? Apakah dengan semudah bagaimana kita menggelar tikar? Ternyata nggak semudah itu, guys. Insecure itu tidak semudah itu. Nah, maka kenali diri kamu, ya. Kamu itu suka atau pernah insecure? Ya. Ada yang di sini suka insecure atau pernah insecure? Semua pernah, ya. Nah, ini teman-teman. Insecure kalau ditilik dari asal kata in dan secure, itu alias merasa dirinya tidak aman, merasa was-was, merasa gelisah, merasa kalau ketinggalan apa yang FYP di beranda TikTok temennya, merasa nggak up to date, merasa temennya beli barang itu, dia nggak beli, ketinggalan zaman, temennya kesana dia nggak kesana, dia insecure, ya kan? Jika terbawa di dalam pergaulan, rasa insecure ini bisa membawa kepada introvert atau rasa tidak percaya diri. Pernah teman-teman suatu ketika merasa introvert? Jadi manusia itu punya sisi ekstrovert dan punya sisi introvert. Halo? Halo? Manusia itu punya sisi introvert dan punya sisi ekstrovert. Kadang orang itu introvert ketika misalnya baru kenal dengan orang lain. Pernah melihat atau pernah ketemu dengan bestinya di sekolah atau di teman main atau di mana, pertama kali ketemu meneng weh. Masya Allah, begitu wis kenal, koyo nenek lampir. Pernah kayak gitu? Masya Allah, rocosnya kayak gitu, pernah? Jadi manusia itu ada sisi ekstrovert, ada sisi introvertnya. Nanti tergantung keadaan masing-masing orang tersebut. Nah, Buya Bayu itu introvertnya itu ketika, ya saya apa ya introvertnya ya? Saya tuh ketika ketemu orang baru tetap tetap tidak bisa diam juga, tetap ngobrol, ya. Jadi saya belum menemukan sisi introvert saya. Saya introvert itu ketika sendirian. Ya, karena kalau ngobrol sama yang lain kan nggak mungkin ya, itu. Ya, itu. Lanjut. Jadi insecure itu adalah rasa tidak aman. Nah, maka terkadang kenapa kok bisa kita insecure itu? Karena
kita selalu membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Percaya teman-teman, setiap manusia itu punya kebahagiaan masing-masing dan punya cobaan masing. Kita nggak bisa gebiah uyah. Dalam artian semua itu hidup orang itu sama, itu nggak mungkin. Kita nggak bisa samain kita dengan Raymond Chin. Kita nggak bisa samain diri kita dengan Timothy. Karena startupnya kita berbeda. Mereka orang-orang kaya yang brojol WOE, mereka udah dapat miliaran. Lah kita hidup di Tegalembut, guys. Betul? Dengan segala keterbatasan kita nggak bisa minta seperti kayak mereka itu nggak bisa, tapi kita bisa merintis dari awal, ya. Makanya insecure itu kenapa bisa terjadi? Karena kita terlalu membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Coba deh, mulai hari ini ketika teman-teman pengen hidupnya bahagia dan nyaman, jangan pernah sekalipun dalam kehidupan kita, keluarga kita, lingkungan kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Pasti nggak akan ada habisnya. Pasti nggak akan ada kurangnya, karena sifat manusia itu selalu kurang dan selalu merasa kurang. Oke, teman-teman, cek. Oke. Saya mau berikan satu video, ya. Silakan bisa simak video ini, teman-teman. Hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam melangkah, dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita ada banyak yang lebih berat memikul beban, lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita, tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya, dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang, jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum, dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah, melihat mereka yang tak seberuntung kita, agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita tetap besar dan agung di hati sebagaimana layaknya. Karena pada hakikatnya tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Oke. Cik. Oke, paham ya videonya tadi apa kalimatnya? Ada kalimat yang potongan yang sangat istimewa. Posisi kita saat ini bisa jadi orang itu menginginkan keadaan seperti apa yang kita laksanakan, apa yang kita jalani. Tapi justru kita yang diinginkan oleh banyak orang justru malah tidak merasa bersyukur. Dan ternyata kenapa kita sering banyak insecure? Karena kita tidak pernah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan nikmat sehat dalam kehidupan kita. Sehatmu kau gunakan untuk apa?
Allah berikan kita penglihatan tapi kita melihat yang tidak-tidak. Allah berikan kita pendengaran tapi ternyata kita dengar yang enggak-enggak. Allah berikan kita kaki yang sehat tapi malah digunakan untuk tidak dalam hal kebaikan. Allah berikan kita fasilitas motor tapi motor kita malah digunakan untuk ugal-ugalan kayak jamet. Kita diberikan fasilitas banyak banget, nikmat uang, nikmat kesempatan, tapi malah tidak digunakan untuk halal apapun. Nah, maka sekali lagi saya mau katakan kepada teman-teman semua, bersyukur apa yang teman-teman punya saat ini. Maka kata Allah, barang siapa yang dia bersyukur atas nikmatku, nanti akan aku tambahkan nikmatnya dengan cara yang tidak disangka-sangka, insya Allah, tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hak prerogatif dari Gusti Allah. Intinya apa? Taat dulu. Sebagai anak muda, kemuliaan itu bukan dilihat dari bagaimana HP-nya. Kemuliaan anak muda bukan dilihat dari bagaimana gamisnya, tapi anak muda itu dilihat dari bagaimana sedekat apa dia dengan agamanya. Maka kalau anak muda hari ini mau hidupnya berkah, maka nempel-nempellah engkau dengan masjid. Maka dekat-dekatlah engkau dengan masjid. Maka insya Allah hidupmu akan berkah, teman-teman. Oke, lanjut. Oke, nah, life is choice. Your life is your choice. Hidupmu adalah pilihanmu. Ya, teman-teman besok mau menjadi apa? Dimulai dari sekarang. Selalu saya katakan, saya tekankan, kita yang sekarang guys, itu hasil dari masa lalu. Dan kita yang sekarang penentu di masa depan. Silakan deh. Percaya nggak percaya? Saya yang sekarang itu hasil dari proses masa lalu saya, dan saya yang sekarang itu akan menjadi penentu saya di masa depan. Entah besok saya mau menjadi seperti apa, besok mau surga atau neraka, dimulai dari mana? Dari sekarang. Oke, guys, berbicara tentang masalah konsep syukur. Tadi kata Rasulullah apa? Sering-seringlah engkau melihat ke bawah. Guys, saya mau cerita, saya pernah 28 hari itu di Sarjito. Teman-teman tahu Sarjito nggak? Ini saya cerita ya, di Sarjito. Nah, suatu ketika saya itu punya bocil, dan bocil saya itu nginap 28 hari di Sarjito. Berapa hari? 28 hari. Wah, dari 28 hari itu saya merasa adalah orang yang paling Orang paling paling tertindas. Orang yang paling cobaannya paling berat banget selama 26 hari. Dan teman-teman tahu apa yang saya lakukan? 28 hari itu saya terus sujud sholat di mana? Di masjid di Sarjito tersebut. Sampai bahkan waktu itu pernah jadi imam beberapa kali di situ. Tapi ternyata teman-teman, dari banyak sekali kisah-kisah yang saya dengar, ternyata banyak banget cobaan itu yang bahkan di atas jauh lebih dari bocil-bocil saya. Lebih dari apa yang dialami oleh bocil saya di waktu di Sarjito waktu itu. Ada yang, teman-teman tahu ruang nicu nggak? Teman-teman orang nicu nggak? Jadi kan kalau bayi itu selahiran itu kan waktu itu corona. Nah, protokol kesehatan itu dimasukkan ke ruang nicu. Wah, di sana ada yang berbulan-bulan, ada yang ususnya di luar, ada yang dia mohon maaf BAB-nya lewat mulut, ada yang lewat perut. Wah, pakai macam-macam lah. Dari situ saya merasa ternyata cobaan yang diberikan oleh bocil saya ini nggak sejauh apa yang bocil-bocil lain rasakan. Ternyata konsep syukur itu sangat luar biasa, guys. Ya. Dan kita itu pasti akan kembali kepada Allah dengan 2 pintu. Dan berapa pintu? 2 pintu. Yang pertama, ini pintu masalah. Saya dulu adalah orang yang ketika punya masalah waktu itu, bener-bener iling karo Gusti Allah pagi, siang, sore, malam itu ilingnya karo siapa? Gusti Allah. Begitu sehat, begitu nggak didapatkan cobaan, lali. Bener nggak, guys? Bener ya? Itu pintu yang pertama adalah pintu masalah. Ini banyak banget dimasukin oleh anak muda. Lagi kalah ngeslot, lagi kalah pinjol, lagi kalah apa lagi? Lagi kalah ngegame. Baliknya kepada siapa? Ya Allah, aku hari ini gagal bersama Dewa Zeus. Ya Rob, kapan keajaibanmu datang? Kapan miracle-mu datang? Kembali kepada Allah lewat pintu masalah, apakah salah? No. Lewat pintu masalah, it's okay. Tapi ada satu pintu masalah atau satu pintu kembali kepada Allah yang jarang dimasuki oleh anak muda. Apa itu? Pintu syukur. Pintu apa? Pintu syukur. Maka perhatikan teman-teman, apa yang masuk dalam kehidupanmu, makananmu, minumanmu, pakaianmu, itu selalu dalam hal keriduan kepada Allah. Adapun sedikit yang gak ridho dalam kehidupanmu, hati-hati. Ada keharuman,
ada hal yang nggak baik masuk ke dalam tubuhmu, itu akan menjadi bengal. Sulit akan hidayah masuk dalam kehidupanmu. Hatimu akan menjadi bebal, akan menjadi keras menerima sebuah nasihat kebaikan, guys. Itu. Oke, maka life is choice. Hidup itu adalah pilihan dan hidupmu adalah pilihanmu. Maka teman-teman, milih mana? Insecure atau milih bersyukur? Halo, milih insecure atau milih bersyukur? Milih bersyukur. Gimana biar no insecure dan always bersyukur? Bagaimana agar cara kita nggak terus-terusan insecure dan bagaimana kita selalu bersyukur? Nah, 3 kunci. Berapa kuncinya? 3. Foto. Yang pertama, lurusin dulu mindset. Karena bangkitnya anak muda itu berawal dari pola pikir dulu. Kalau kita berbicara tentang masalah peradaban, Islam itu diruntuhkan bukan militer. Islam itu diruntuhkan bukan dengan tank, tapi Islam itu diruntuhkan dengan tren. Dengan apa? Tren. Dengan menyusupkan pola pikir yang nggak baik, mengakibatkan akidahnya lemah, dan akibatnya akhirnya jauh dari namanya agamanya. Maka yang pertama kali dibentuk adalah luruskan dulu mindset, pola pikir. Makanya investasi terbaik anak muda itu bukan dari duit dulu, tapi dari mana? Nih, investasi terbaik dari leher ke atas. Coba sering-sering nonton podcastnya Dr. Tirta. Apa yang beliau katakan? Investasi terbaik anak muda, blok gitu ya. Mohon maaf ya. Biasanya apa? Dari mana? Dari leher ke atas. Dan usia teman-teman dari 0 sampai 25 tahun, jangan mikir dulu masalah duit, tapi mikir dulu masalah networking. Teman-teman sering nongkrong bareng pengusaha, teman-teman sering nongkrong bareng bestinya. Maka kata Dr. Tirta mengatakan seperti ini, bisa jadi kamu itu peluang rezekimu itu berawal dari tongkrongan kopi-kopian. Dan biasanya anak-anak muda itu biasanya idenya itu muncul di mana? Tempat tongkrongan, betul ya? Nah, makanya besok tongkrongan seperti ini harus terus digaungkan, Pak. Sehingga apa? Mungkin bisa jadi dengan cerak karo angkringan mereka bisa ya setidaknya perutnya kenyang, yo pikirannya juga bisa tenang juga ya, karena logika tanpa logistik itu anarkis katanya anak muda gitu ya. Maka yang pertama adalah rubah mindsetmu. Oke. Kalau kita berbicara tentang masalah mindset, kenapa lurusin mindset, guys? Oke. Kalau kita berbicara tentang masalah mindset, apa bedanya kita dengan dia? Rupanya coba lagi. Oh, coba dong karo aku yo. Oke. Ini kan dulu yang disebut-sebutkan teorinya adalah ini nenek moyang. Teman-teman, kalau teman-teman ya berasal dari ini, sepakat nggak? Kalau ini mengakui nggak kalau ini nenek moyang kita? Padahal nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Oke, ya, mungkin ya. Pertanyaannya, kalau misalnya teori evolusi itu benar-benar terjadi, ya kenapa sampai saat ini masih ada munyu ya? Harusnya kan berevolusi ya, bener ya? Bener ya? Oke, lanjut. Terus apa bedanya dia dengan kita? Nah, maka ini kata Buya Hamka ya, ini saya mengutip dari Buya Hamka, beliau mengatakan kalau hidup hanya sekedar hidup, mohon maaf banget, babi hutan juga hidup. Kalau bekerja hanya sekedar bekerja, kera juga bekerja. Kalau bekerja yang sekedar bekerja, kerbau yang menggarap sawah itu juga bekerja. Artinya apa, guys? Kalau sebagai anak muda, hidup hanya sekedar hidup, apa bedanya kita dengan hewan? Kalau misalnya kita hidup itu hanya sekedar, mohon maaf, bangun, tidur lagi ya. Bangun tidur, terus mandi, habis itu main, habis itu tidur lagi, main lagi, nongkrong gitu terus template dalam kehidupannya. Apa yang berkualitas dalam kehidupan teman-teman semua. Jadi kalau hidup hanya sekedar hidup, hewan juga hidup, guys. Artinya apa? Satu anugerah terbesar yang Allah titipkan dalam kehidupan manusia, yang itu nggak ada di seekor hewan atau seekor binatang, itu apa? Apa? Otak. Semua punya otak, guys. Apa? Akal. Apa namanya? Akal. Makanya salah satu musuh-musuh peradaban itu adalah membuat brain rot. Tahu nggak brain rot itu apa? Brain rot itu adalah pembusukan otak. Konten-konten kita yang ada di sosial media 1 menit 2 menit scroll itu akan membentuk karakter kita, namanya karakter lazy mind. Apa itu? Malas mikir. Jadi kita nggak dipaksa untuk kritis.
Coba kalau bapak-bapak zaman dulu, kalau dapat satu pernyataan, pasti kritis. Ini dari ini asalnya, ini dari sini. Kalau kita enggak, dapat satu video 1 menit, 2 menit langsung diterima mentah-mentah. Oh iya, begini. Makanya sekarang umat muslim berantem. Belajarnya lewat TikTok. Banyak sekarang anak muda berantem. Opininya dari mana? TikTok. Nggak dipaksa untuk kritis. Makanya sekarang gampang banget orang itu, mohon maaf, digoblokin sama orang-orang sana. Karena apa? Ini otak kita ini sudah dibusukkan dengan konten-konten yang tidak bermanfaat. Bener nggak guys? Apalagi sekarang tuh zaman saat ini ada namanya AI. Sekarang kita tinggal ngisi prompt aja udah bisa guys. Nah makanya kemarin saya ada buat video, mohon maaf, Bapak Presiden yang menyatakan dukungan kepada Israel waktu itu, ya, waktu ada Presiden Macron. Dan saya dihujat, ya, ini anak abah gitu. Saya dihujat lagi, ini video AI. Padahal itu benar-benar nyata, ada videonya di mana? Di Istana Kepresidenan guys. Nah di era saat ini maksud saya apa teman-teman? Bijaklah bersosial media, jangan terlalu banyak termakan opini yang enggak guys. Orang-orang di sana itu sudah menyeting semua untuk memecah belah persatuan umat muslim, udah memecah persatuan anak-anak muda, sehingga anak muda disibukkan dengan HP-nya, sudah nggak pernah berangkat lagi ke masjid, lebih senang diam di depan gadgetnya daripada rame-rame di masjid. Betul teman-teman? Ya, artinya apa? Nih, Bapak Takmir yang hadir di sini membersamai teman-teman itu bukti nyata bentuk kasih sayang kepada kalian semua, bentuk kekhawatiran besok kalau aku ini sudah meninggal dunia, kalian akan mewarisi ini semua. Lah kalau kalian nggak belajar bagaimana tata cara sholat jenazah besok, bagaimana idul kurban besok, terus yang melanjutkan itu siapa? Apakah besok motong kurban mau pakai AI? Apakah besok mau pengajian terus kita pakai AI? Online, kan nggak mungkin. Semua ini bentuk nyata gitu loh teman-teman semua ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Lanjut. Maka hati-hati dengan kehidupan kita. Selanjutnya, kemana tujuan hidupmu? Sekarang banyak anak muda itu yang nggak tahu tujuan hidup. Ya sudah, hidup hanya sekedar hidup. Ditanya apa aktivitasmu? Ya begini-begini saja. Udah, sambil bikin story, semua akan indah pada waktunya. Padahal cuma scroll Instagram, TikTok, plek. Apalagi yang udah wisuda nih, hati-hati ya. Yang proses pencarian jati diri, yang mau kuliah atau mau kerja, nah silakan obrolin deh sama orang tua kalian gimana baiknya. Jangan sampai teman-teman ini hanya berangkat dari rasa keterpaksaan kepada orang tua. Aku begini karena tuntutan orang tua. Ingat, hati-hati, semua bisa diobrolkan guys. Nah maka kemana tujuan hidupmu, dan dari mana, untuk apa, kemana dan hidup kita. Nah itu perlu kita perhatikan baik-baik, yang pada pola pikir atau mindset terlebih dahulu ya. Makanya sesuatu hal yang nggak boleh dipukul dalam kehidupan itu adalah kepala, karena kepala ini sebuah kehormatan, betul guys ya. Maka janji dalam Islam, barang siapa yang dia berilmu, pasti Allah akan angkat derajatnya ketika dia berilmu. Yang kedua, saya cepat ya, tambahin taat. Apa yang kedua? Tambahin taat. Yang pertama perbaiki mindset, yang kedua tambahin taatmu. Iman diterima itu berdasarkan amal. Kalau orang hanya beriman tapi dia nggak beramal, itu sama saja kosong. Dan sama juga orang yang beramal tapi tidak beriman juga ngomong kosong. Maka Allah SWT tidak menerima iman seseorang tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa didasarkan pada iman. Teman-teman, kalaulah kita mempelajari Islam lebih dalam lagi, pasti akan tumbuh keimanan kita. Iman itu apa? Percaya. Percaya nggak cuma sekedar percaya, tapi cinta. Cinta bukan rasa khauf ya, tapi rasa hub, rasa cinta kita. Bukan terkait masalah takutnya kita kepada Allah itu. Misalnya ini contoh ya, saya analogikan. Kalau misalnya kita ketemu anjing, rasa takutnya kita gimana? Lari, betul ya? Kita ketemu perampok, apa ekspresi kita? Opsi lari, betul ya? Terus melihat Indonesia seperti ini, kita kabur aja dulu. Oke, saya mau nanya, kalau misalnya kita takut sama Allah, apa bentuk takut kita sama Allah? Lari dari Allah. Enggak seperti itu konsepnya. Jadi takut kepada Allah itu bukan berbicara masalah khauf, tapi berbicara masalah cinta. Coba seorang suami dengan istri. Kadang ada yang bilang suami takut istri. Jadi sebenarnya takut itu bukan karena takut kepada istrinya, tapi karena bentuk penghormatan suaminya kepada seorang
istri. Sama kayak teman-teman juga, takutnya kepada orang tua itu bukan karena takut karena kayak perampok, bukan, karena penculik, bukan, tapi karena takut rasa cinta, karena ini sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama teman-teman guys. Iman itu diterima berdasarkan dari amal. Jadi teman-teman, perhatikan baik-baik masalah keimanan kita. Iman ini saya analogikan semacam akidah. Jadi akidah ini kalau kita bangun sebuah bangunan, biasanya kalau orang bangun itu yang dibangun apa duluan? Atap, dinding, pondasi terlebih dahulu. Maka kuatkan pondasimu terlebih dahulu. Sehingga apa? Ketika ada gempa, ketika ada goncangan, maka pondasimu itu kuat dulu guys. Ketika engkau mendapatkan sebuah opini yang nggak baik, kehidupanmu sedang goyah, maka pondasimu masih kuat. Apa itu? Keimanan di dalamnya. Itu. Nah, dan jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Jangan terlalu banyak mengikuti kebanyakan orang lain. Kita tuh kadang terlalu latah. Kemarin waktu Ramadan banyak orang yang plek ler velocityan. Banyak lagi di tahun-tahun sebelumnya. Ada lagi apa namanya selain velocity? Apa lagi? Banyak banget ya, saya sampai lupa. Terlalu saking banyaknya yang viral-viral di dunia ini, di Indonesia ini, sehingga kita terlalu banyak kebanyakan mengikuti kegiatan manusia yang kita lakukan, sehingga apa? Ternyata apa yang kita ikutin dari kebanyakan manusia itu justru malah menyesatkan guys. Jadi standar kebenaran sekarang itu anak muda sudah bukan dari pelajaran agamanya. Standar kebenaran bukan dari pelajaran TPA-nya, tapi standar kebenaran atau standar kehidupan anak muda sekarang adalah dengan apa yang FYP di beranda TikTok-nya. Sesuatu hal yang rame. Oh, ini keren guys, ini keren. Sedikit-sedikit nggak velocity, ustazah ya kamu ya. Sedikit-sedikit nggak velocity, kamu nggak satu circle dengan aku. Ini perhatian teman-teman semua, ya. Lanjut. Maka pilih mana teman-teman? Milih maksiat atau milih takwa? Halo, pilih maksiat atau milih takwa? Yang milih takwa coba cung. Oke, cuma satu orang yang milih takwa, coba cung. Setelah ini kita selesai. Terus milih neraka atau milih surga? Surga atau neraka? Nah, biasanya kan kalau anak-anak itu satu atau dua atau satu gitu. Milih buruk atau baik? Baik atau buruk? Buruk atau baik? Baik. Nah, maka akal dan nafsu itu bukan tolak ukur. Karena di Al-Baqarah 216 dikatakan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jika kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Maka Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maka ketika kita sadar, halo, perhatikan kalimat saya, ketika kita sadar kita sebagai hamba Allah, maka berhenti membicarakan tentang apa yang kamu suka dan apa yang kamu tidak suka. Tapi mulailah berbicara tentang apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Sesuai dengan standarnya Allah, maka insya Allah itu akan sebuah kebenaran. Tapi kalau ngikutin maunya kita, ngikutin maunya manusia, ngikutin maunya kebanyakan orang, itu bukan menjadi standar sebuah kebenaran guys. Itu ya, maka akal dan nafsu itu bukan menjadi tolak ukur. Maka kebahagiaan yang hakiki hanya bisa didapatkan dengan mentaati aturan dan bersungguh-sungguh mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau nanya teman-teman, apa cita-cita kalian? Halo, apa cita-cita kalian? Ayo cepat, sebelum ini udah jam 9. Ayo, apa cita-cita kalian? Dokter, ada lagi? Polisi, PNS, guru, menjadi istri soleha. Oke, terima kasih, random banget. Apa lagi? Presiden. Oke, ada yang pengen jadi presiden ya? Ada ya. Ada, apa lagi? Apa lagi? Bupati. Oke, ada nyanyi Pak Agung. Ada lagi? Banyak banget ya cita-cita. Sebenarnya teman-teman, guys, kalau kita berbicara tentang masalah cita-cita, itu semua bukan cita-cita, tapi itu profesi. Cita-cita apa? Nih, cita-cita adalah meraih ridho Allah. Karena ternyata banyak sekarang dokter, tapi tidak meraih ridhonya Allah. Banyak sekarang polisi, tapi tidak meraih ridhonya Allah. Banyak sekarang presiden yang tidak berusaha untuk mencapai ridhonya Allah. Maka itu semua profesi. Cita-cita kita apa? Menggapai ridhonya. Maka apapun profesi teman-teman, niatkan semuanya menggapai ridho. Pedagang, pebisnis, pengusaha, PNS, itu semua menggarap ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
Ya, yang pertama tadi perbaiki mindset, yang kedua tambah taatmu, yang ketiga mudahin berbagi. Mudahin apa guys? Berbagi. Berbagi ini mindsetnya bukan masalah uang ya, karena saya tahu cahanam kira ada duit. Jadi nek kon berbagi duit mesti ra duwe. Makanya anak muda kalau ada majelis ilmu seperti ini jangan kasih kotak infak. Malah mereka sing nyari ono duit ra yo. Ngono kuwi. Nah, artinya apa? Berbicara tentang masalah berbagi, ini tunjukinlah pedulimu, care terhadap lingkungan, care terhadap masjidmu, care terhadap wilayahmu, ke wilayah Tegal Lembut ini. Kemarin Buya Bayu dapat informasi di Ngentak-Rejo, mohon maaf ya, baru ditemukan ada satu bayi yang baru lahir, itu hanyut di kali, bener? Lihat videonya? Lihat videonya nggak? Lihat videonya. Terus kalau kayak gitu, yang rugi siapa? Yang rugi ya sang video. Siapa? Yang rugi siapa? Yang rugi kita semua. Yang rugi adalah kita yang menjadi korban, yang menjadi pelaku. Masa depan suram, keluarga malu, pendidikan hancur karena cuma menuruti apa? Nafsu sesaat, guys. Nah, maka tunjukinlah pedulimu itu untuk apa? Pedulimu untuk keluargamu, untuk masjidmu, untuk Tegal Lembutmu. Ya. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Saya mau nanya, ini sudah bermanfaat gak untuk masyarakatnya? Minimal untuk diri sendiri deh. Minimal untuk keluarga dulu. Udah belum? Kalau belum, yuk mulai dari sekarang menjadi apa? Khairun nas amfahum linnas. Oke, lanjut. Oke. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka ia bukanlah bagian darinya. Maka kalau ada temennya yang sedang pacaran, hey guys, aku ini cinta sama kamu, aku ini peduli sama kamu guys, aku ini pengen sahabatan sampai dunia akhirat. Tolong pacaran tuh nggak baik guys, bro, sis tolong, ya. Please deh demi aku kayak gitu. Ya aku ini berharap kamu tuh pengen masuk surga sama aku. Tolong deh pacaran. Pacaran tuh gak ada gunanya guys. Saya mau nanya, pacaran ada gunanya nggak? Halo, saya mau nanya, apa gunanya? Seneng. Oke, ada lagi. Enak-enak. Oke. Wah, ada lagi. Ada lagi. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Aduh kayak gitu. Allah Akbar ya. Nah, maka kita teman-teman di sini saling menasihati satu dengan yang lainnya, oke? Maka kita ingatkan atau kita akan binasa. Kita ini adalah umat terbaik dan ternyata kerusakan ini terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Nah, maka yuk kita move on from insecure to bersyukur. Hidup itu hanya 3. Yang pertama adalah masa lalu, masa kini dan masa depan. Masa lalu, yang punya masalah dengan mantan, punya masalah dengan masa lalunya, tutup rapat-rapat. Allah sudah tutup, jangan pernah kau buka lagi. Ya, mantanmu kayak begitu, udah pikirkan, gak usah pikirkan mantanmu. Nah, engkau fokus masa kini dan engkau fokus untuk masa depan. Bilang sama cowok ceweknya kalian, siapa namanya? Bunga, misalnya kan, ini nama samaran. Bunga, hari ini aku sadar bahwasanya pacaran itu tidak boleh. Aku akan berkomitmen besok ketika aku sudah siap mendatangi rumah kamu, akulah lelaki pertama yang akan mengetuk pintu rumah bapak kamu dan aku akan mengatakan, tok tok tok, assalamualaikum bapak, aku siap menjadi seorang paket, gitu. Ternyata menjadi seorang kurir JNT ya, itu. Masa lalu, masa kini dan masa depan. Oke, maka perhatikan baik-baik, almar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Makanya kalau mau melihat besok calon suami kamu guys, coba lihat bagaimana teman-temannya. Kalau teman-temannya soleh, insya Allah dia akan soleh juga insya Allah. Begitu juga yang cowok-cowok, besok kalau mau mencari seorang cewek, maka coba perhatikan teman-teman agamanya seperti apa. Insya Allah ketika agama teman-temannya baik, insya Allah juga dia akan baik. Itu ya. Maka hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Maka saatnya move on dan ciptakan sejarahmu bersama teman perubahan dan teman surga. Barakallahu fikum. Tepuk tangan dulu buat kita semua yang ada di sini. Oke. Jadi konklusinya atau kesimpulannya pada malam hari ini, ternyata banyak di antara kita yang insecure itu satu, karena kurangnya
syukur. Yang kedua, karena kurangnya ilmu dalam kehidupan kita. Maka PR kita saat ini adalah menaikkan taraf berpikir kita, menaikkan taraf keilmuan kita, sehingga apa? Respon masalah yang kita berikan atau masalah yang kita hinggap dalam kehidupan kita itu akan bisa kita mudah hadapi dan akan mudah kita solusikan ketika kita punya ilmu yang lebih tinggi di masa depan. Seperti itu guys ya. Jadi yuk bersama-sama saya mengajak diri pribadi saya dan teman-teman semua untuk merubah insecure menjadi bersyukur. Oke, masih ada beberapa menit, 2 menit lagi, 21.15. Kita mungkin ada tanya jawab, silakan kalau misalnya ada, kita buka tanya jawab. Kalau tidak ada, ini ada titipan doa ya. Bener nggih, Pak Giring nggih? Jadi malam hari ini, aduh kok sudah hilang ya? Malam hari ini kita berdoa bersama-sama. Khususon ada saudara atau warga kita yang malam hari ini kita niatkan untuk kita kirimkan doa agar diberikan kesembuhan. Betul nggih? Siapa namanya? Sebentar. Oke. Bapak Sadiwiono bin Resowiryo. Leres nggih? Sama Ibu Sukatmi binti Karto Sentono. Leres nggih? Leres nggih? Ya, nanti teman-teman anak muda yang ada di sini kita bantu doa bareng-bareng ya. Semoga beliau-beliau ini senantiasa disehatkan oleh Allah, diangkat penyakitnya sehingga tidak menimbulkan penyakit yang lainnya. Semoga dari kesehatannya bisa membawa keberkahan dan semakin taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan atau ada tanggapan? Sudah lapar? Sudah. Oke, sudah ngelak? Ngelak. Alhamdulillah, sama saya juga ngelak. Oke. Mungkin kita cukupkan pada malam hari ini. Terima kasih segenap takmir. Terima kasih rekan-rekan semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan insya Allah kita berjumpa lagi di bulan Juni ya. Tetap semangat. Besok teman-teman yang anak muda yang ada di sini bantu-bantu untuk bantu-bantu untuk kurban nggak? Ya, bantu-bantu makan. Iya. Biasanya muncul ketika pas mangan-mangan gitu. Iya, siapa? Teko wong ya. Teko ya. Siapa Wisnu? Oke. Baik, rekan-rekan semua, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan pada malam hari ini senantiasa Allah catat sebagai amal soleh, bisa mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga ini menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita di masa lampau. Wabil khusus untuk saudara dan saudari kita Ibu Sukatmi binti Karto Sentono dan Bapak Sadiwiono bin Resowiryo, kita minta doa dari teman-teman semua malam hari ini di majelis ilmu ini yang penuh barokah. Insyaallah kita doa bersama-sama semoga beliau-beliau ini senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan usia, keberkahan hidup dan kelancaran rezeki. Monggo kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'mati hidayah. Alhamdulillahi ala ni'mati inayah. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafilu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana
وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تفسيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami, dosa para warga-warga kami, dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Rabb, kami mohon kepadamu berilah keselamatan kepada kami dalam memperjuangkan agamamu ini di dunia maupun di akhirat kelak. Ya Rabb, karuniakanlah kami jasmani yang sehat, ilmu yang meningkat, rezeki yang membawa berkah. Terimalah taubat kami sebelum ajal menjemput. Limpahkanlah rahmat di saat kami dalam genggaman maut. Ampunilah kami ya Rabb setelah maut menjemput kami. Hindarkanlah kami dari kobaran azab neraka. Maafkanlah kami ya Rabb di saat kami menjalani hisab semata-mata karena kasih-Mu ya Rabb, ya Rabb. Ya Rabb, ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami dan angkatlah penyakit mereka sehingga tidak menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga dan keturunan kami menjadi orang-orang yang menjadi penyejuk hati kami dan jadikanlah pula kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Rabb, ya Tuhan kami, tunjukilah kami agar selalu mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Tunjukilah pula kami agar selalu berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh dan soleha. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau menyiksa kami di saat kami lalai atau berbuat kesalahan. Janganlah bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau membebani orang-orang sebelum kami. Dan jangan bebani kami beban yang kami tidak mampu memikulnya. Ampunilah kami ya Rabb dan kasihilah kami, Engkau penolong kami. Karena itulah tolonglah kami mengalahkan orang-orang yang mengingkari-Mu ya Rabb. Ya Rabb, ya Tuhan kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami ya Rabb, tidak mengasihi kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Ya Allah, terimalah doa kami karena Engkau-lah yang maha mendengar, Engkau-lah yang maha mengetahui, dan terimalah taubat kami karena Engkau-lah yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman, terima kasih. Semoga doa-doa teman-teman dijabah oleh Allah dan khususon Ibu Sukatmi dan Bapak Sadiwiono senantiasa diangkat penyakitnya oleh Allah, disembuhkan dan diberkahi hidupnya dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wa bila taufiqul hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.